Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendaftaran dan sertifikat wakaf. Yang pertama, nama saya Adnan Teguh Hakim, NIM 2018-597. Selanjutnya, dari pengertian wakaf sendiri, secara etimologis wakaf berasal dari kata wakafa dalam bahasa Arab yang merupakan sinonim dari kata habasya, bisu, absan, dan menurut bahasa berarti menahan. Rasulullah SAW menggunakan kata al-habs dalam menunjukkan pengertian wakaf. Dengan demikian, yang dimaksud wakaf dalam pembahasan ini ialah menahan dalam kurung al-habs, yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya dibutuhkan bagi kewajiban yang dianjurkan oleh agama. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wajib untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta bendanya miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Adapun pengertian wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak milik pasal 1 ayat 1. Wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagai harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan kepribadian dan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dasar hukum wakaf di sini ada dua, yaitu menurut Al-Quran dan menurut hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama saya akan membacakan tentang yang menurut Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 27 yang artinya di dalamnya, hai orang-orang beriman, nafkahlah jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Surat Al-Imran ayat 92, yaitu kamu sekali-kali tidak sampai kepada kewajiban yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan apa yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan daya di jalan Allah adalah serupa dengan seperti benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia hendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya bagi Maha mengetahui. Surat Al-Hajj ayat 77, dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan. Menurut hadis Rasulullah SAW, apabila manusia wafat, terputuslah amal ibadahnya, kecuali dari 3 hal, yaitu sedekah jariah atau ilmu pengetahuan dimanfaatkan atau anak yang soleh. Jika engkau mau, danlah asal bendanya dan tekanlah hasilnya. Dan selanjutnya, menurut hukum ada di Indonesia, yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang wakaf. Yang kedua, Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Nomor 3, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Selanjutnya, jenis wakaf, yaitu yang pertama, wakaf adalah pihak mewakafkan harta bendanya miliknya. Wakif meliputi perseorangan atau organisasi atau badan hukum. Yang kedua, nazir. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dan wakif serangan yang mewakafkan hartanya disyaratkan mempunyai cakapan bertindak dalam membelanjakan hartanya. Cakapan bertindak di sini meliputi 4 kriteria, yaitu pertama, dewasa atau balik, kedua,
berakal sehat atau kondisi psikis yang sempurna. 3. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 4. Pemilik sah terhadap benda wakaf. Yang kelima, ikrar wakaf. Dan ikrar wakaf sendiri adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan atau tulisan pada nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Ikrar wakaf dirasakan oleh wakif pada nazir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dinyatakan secara lisan atau tulisan dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Ada benda wakaf yang harus diwakafkan. Ada benda wakaf punya arti sendiri. Adalah ada benda yang memiliki daya tahan lama atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi syariah yang diwakafkan oleh wakif. Ada benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Itu pertama, benda tidak bergerak meliputi tanah dan bangunan itu sendiri. Yang kedua, benda bergerak selain uang. Di kapal, pesawat, kendaraan, dan motor, surat berharga yang di dalam surat berharga itu seperti saham, surat berharga lainnya. Selanjutnya yang ketiga, benda bergerak berupa uang, wakaf uang dan wakaf uang asing dan terlebih dahulu dirupakan dulu baru diwakafkan. Selanjutnya peruntukan harta benda wakaf. Dalam rangka menyebutkan wakaf, harta benda wakaf hanya dapat dibutuhkan berapa? 2 bagian. Pertama, sarana dan kegiatan ibadah. Kedua, sarana kegiatan pendidikan dan kesehatan. Ketiga, bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim piatu, beasiswa. Yang keempat, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat sekitar. Yang kelima, kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan undang-undang. Jangka waktu wakaf. Jangka waktu wakaf itu terdiri ada 2, yaitu wakaf jangka waktu bisa selamanya atau jangka waktu tertentu. Dengan kepentingan tersebut, apabila wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik atas tanah yang diwakafkan wajib dimiliki atau diurus oleh wakif secara sah serta bebas dari segala sitaan, perkara sengketa dan tidak dijaminkan. Benda wakaf tidak bergerak, tempat tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya. Benda wakaf tidak bergerak dapat diwakafkan beserta bangunan dan atau tanaman serta benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendaftaran prosedur wakaf yang ada di Indonesia. Yang pertama, wakif berusaha untuk menyiapkan persyaratan. Persyaratan itu seperti surat-surat yang sudah siap diajukan ke KUA, seperti SHM, kopi KTP, KK, yang digitalisir, materai 10.000, serta dokumen lainnya dengan menerapkan hasilnya. Yang kedua, wakif memberitahukan kehendak wakafnya kepada PPAIW atau keluarga KUA dan serta mengurus persyaratan wakaf seperti SHM, SHGB, SHGU, tanah yayasan atau letter C, surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan tanah tidak dalam sengketa serta berkas pendukung lainnya. Selanjutnya, PPAIW melakukan penelitian terhadap persyaratan wakaf dan calon nazir. Selanjutnya, penerbit surat pengesahan nazir dan membuat naskah ikrar wakaf dan akta ikrar wakaf. Selanjutnya, wakif mengikrarkan wakaf pada nazir di hadapan PPAIW dan 2 orang saksi lainnya. Menuju kantor BPN dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantaran formulir W.7. Dan selanjutnya penandatanganan naskah ikrar wakaf masing-masing rangkap 3 ke kantor BPN memproses sertifikat tanah wakaf. Yang terakhir,
pengiriman berkas BPN untuk proses penerbitan sertifikat wakaf. Kepada kepala BPN menyerahkan sertifikat wakaf kepada Nazir dan selanjutnya ditujukan kepada PPAIW untuk dicatat pada akta ikrar wakaf W.4. Terima kasih. Itu penjelasan atau saya menerangkan tentang pendaftaran sertifikat wakaf. Mungkin saya ada salah kata. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.